Halo Budum, selamat datang di kelas KB. Silakan duduk yang tenang, silakan dengarkan dengan seksama karena kita akan membahas recap untuk MPL Indonesia season yang ke-10 di minggu yang ke-8. Sebelum kita memulai membacakan hasil pertandingan di week yang ke-8, lalu selanjutnya adalah pemberitahuan untuk klasmen atau standings terakhir yang paling terupdate. Baru nanti setelah recap kita ngebahas soal bracket playoff. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu ke kalian semua kalau per tanggal 1 bulan Oktober lalu itu udah ada skin Eudora Starlight member. Dan buat kalian yang pengen dapetin skin ini, langsung aja kalian klik link di description karena di sana langsung ngedirect untuk Chia Store buat kalian yang pengen dapetin skin harga murah dengan kualitas mewah yang ada di Mobile Legends Bang Bang. Langsung cek sekarang juga di in-game-nya dan jangan lupa untuk membeli di Chia Store karena terpercaya, murah dan juga fast respon. Dan kalau begitu langsung aja kita mulai bacakan hasil di week yang ke-8 mulai dari hari Jumat tanggal 30 September 2022. Alter Ego Esports berhasil mengalahkan 2-0 Aura Fire tanpa balas. Begitu juga dengan Big Run Alpha yang memastikan diri menang dengan skor telak 0-2. Mengalahkan EVOS Legends artinya memastikan bahwa Bigetron akan hadir untuk di babak playoff. Selanjutnya untuk hari Sabtu pada tanggal 1 Oktober 2022 ada Onyx Esports yang berhasil mengalahkan Geek Farm dengan skor 2-1. Lalu kemenangan Rebellion Zion terulang kembali ketika berhadapan dengan Aura Fire dengan skor 1-2. Lalu di match terakhir pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 EVOS Legends harus dikalahkan 0-2 oleh RRQ Hoshi sehingga membuat EVOS Legends tidak lolos playoff karena dikalahkan oleh dua tim, Big Run Alpha dan juga RRQ Hoshi. Pada hari terakhir, Minggu 2 Oktober 2022, Geek Farm berhasil menang melawan Rebellion Zion juga 1-2 dan serta Onyx Esports yang mengalahkan Alter Ego dengan skor 2-1. Dan selamat untuk 6 tim yang akan berlanjut ke playoff. Terima kasih untuk EVOS Legends dan juga Geek Farm yang sudah berjuang sampai di titik darah penghabisan mereka di minggu yang ke-8 karena untuk pertama kalinya loh kita melihat MPL Indonesia yang dimana kita sampai week yang ke-8 tuh belum tahu siapa yang masuk playoff. Dan ternyata sudah diumumkan bahwa akan ada 6 tim yang masuk playoff: Onyx Esports, RRQ Hoshi, Alter Ego Esports, Bigetron Alpha, lalu ada Rebellion Zion dan juga Aura Fire di urutan yang kelima dan juga keenam. Dan kalau begitu langsung aja kita bahas recapnya satu-satu yuk. Mulai dari match yang pertama yaitu adalah Alter Ego versus Aura Fire. Yang mau aku bahas di sini teman-teman adalah Jawhead Roamer, yang dimana Jawhead Roamer ini sepertinya cukup difavoritkan oleh Leo Murphy. Dan kita tahu sendiri ini juga merupakan hero lamanya Leo Murphy sendiri yang tugasnya di sini adalah membatalkan facehugger yang memiliki ultimate teritorial yang sangat amat luar biasa luas, yaitu adalah Varsha. Karena semenjak patch terakhir itu kan Varsha bener-bener di buff banget dari cooldown reduction dan juga dari pasifnya juga meningkat, sehingga mungkin sangat masuk akal sekali ketika Varsha dijadikan sebuah optional hero atau bahkan prioritas hero di MPL Indonesia season ke-10 di minggu-minggu terakhir. Dan memang tugasnya Jawhead di sini, kalau teman-teman bisa lihat dan saksikan secara seksama, adalah dia membatalkan ultimate-nya dari facehugger. Dia conceal, dia flicker, dia cancel. Udah, sekali lagi kita lihat ya, ini udah bener-bener pure tugasnya Leo Murphy. Karena memang dari 3 orang ada Kabuki, Godiva dan juga facehugger, yang ditargetkan dari Leo Murphy adalah facehugger. Karena memang tugasnya dari Leo Murphy adalah membatalkan ultimate dari Varsha. Dia bisa menggunakan ultimate-nya, dia bisa menggunakan skill 2-nya juga, yaitu adalah ejector. Karena kalau teman-teman tahu, Jawhead ini kan punya 2 skill ya. Yang skill keduanya itu adalah ejector, dia memberikan efek stun, dan skill ultimate-nya juga memberikan efek stun, unstoppable force, yang dimana kita tahu bahwa Jawhead tugasnya memang hanya untuk membatalkan ultimate dari Varsha. Jadi secara nggak langsung ini adalah mindset yang tertanam dari Leo Murphy ketika memang dia dalam keadaan melakukan inisiasi. Tapi secara mengejutkan ketika berada di depan base dari teman-teman tim Aura Fire, ini yang menurut gua ya membuat gua sangat salut dengan Leo Murphy. Dengan dia, oke, role dia roamer, tapi tugas, refleks, mechanical play dia ini sepersekian detik bisa langsung membaca situasi dengan cepat dan bahkan mengubah skema permainannya yang dia membuka atau melakukan inisiasinya salah. Tapi teman-teman bisa lihat nih nanti pas Leo Murphy datang. Perhatikan baik-baik Leo Murphy-nya. Leo Murphy datang, dia udah lihat facehugger, conceal, facehuggernya flicker. Dia udah salah di sini, tapi apa yang dilakukan? Dia lempar Godivanya. Leo Murphy di sini bener-bener hanya menargetkan satu orang, yaitu adalah facehugger. Dan facehuggernya itu dengan cerdik dia langsung menggunakan flickernya karena flickernya ready. Dan Leo Murphy sebenarnya di sini sudah melakukan sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena dia bisa aja di pick off di sini. Di sini. Karena emang dalam keadaan dimana teman-teman dari Aura Fire memang bisa melakukan defense. Namun dengan refleks cepatnya ketika dia terkena efek stun dan hanya ada Godiva di depannya, ini menurut gua ada 2 opsi juga yang bisa dia lakukan, yaitu adalah melemparkan kepada facehugger yang pertama, ya kan urutannya kayak di sini deket lah. Tapi ternyata dia
melontarkan ke tempat yang berlawanan dari facehugger. Dia tidak membatalkan ultimate dari facehugger, tapi dia membatalkan pergerakan dari Kabuki dan bahkan langsung di end game. Oke, tapi mungkin teman-teman bisa bilang kayak ini tuh udah end game bang, udah pasti end game, minionnya banyak. Terus kayak ya gerakan-gerakan kayak gini kan mungkin untuk beberapa orang ya bisa dilakukan lah, apalagi dengan refleks yang cepat. Tapi menurut gua kalau kita ngomongin roamer, to be really honest, rata-rata roamer itu kan lebih mainin macro play ya. Yang namanya refleks dan mekanik itu mungkin tidak bisa dipisahkan secara berjauhan. Tapi ini kayak Leo Murphy tuh makro ada, dia mechanical play sama refleksnya juga sangat cepat. Jadi menurut gua ini roamer bahaya juga nih. Jujur-jujuran aja, dia bisa sepersekian detik setelah dia melakukan kesalahan, dia masih bisa ejector, go diva ke arah yang dimana itu bener-bener langsung membuat pergerakan teman-teman Aura Fire tidak bisa melakukan clear wave karena Kabukinya kena stun, Godivanya kena stun, nggak ada yang bisa melakukan basic attack di sana. Facehugger juga belum sempat untuk melakukan skill-skillnya karena dia udah nge-skill ke arah Leo Murphy. Ultimate-nya nggak ada, skill 1, skill 2-nya juga pasti lagi cooldown, minionnya pada masuk. Itu yang membuat Aura Fire dikalahkan sama Alter Ego Esports menurut gue pribadi. Jadi ya para roamer, kalau misalkan kalian merasa bahwa kalian melakukan sebuah inisiasi dengan bagus, dengan cepat, dengan indah, kena 5 orang segala macamnya, menurut gua cobalah ketika kalian salah melakukan inisiasi, refleks kalian kayak gimana? Apakah kayak Leo Murphy atau tidak? Karena kalau refleks kalian kayak Leo Murphy, bisa dipastikan kalian roamer yang cukup imbang nih, macro play dan juga micro playnya. Selanjutnya adalah Bigetron Alpha versus EVOS Legends yang menurut gua pribadi ini adalah sebuah pure mistakes dari EVOS Legends. Tapi gue juga tidak bisa menyalahkan 100% dari EVOS Legends-nya ini pure mistake, karena ada beberapa momentum juga Bigetron Alpha on point banget untuk Max Retribution-nya. Dan gue harus appreciate dulu untuk Max di sini karena memang dia sebagai pemegang Retribution sangat bertanggung jawab terhadap objective point yang dia dapatkan. Namun untuk Bigetron Alpha dalam keadaan 3 melawan 5 pemain dari tim EVOS Legends ini udah sangat tidak imbang sama sekali teman-teman. Kalau misalkan kita melihat secara angka, karena kalau ngomongin soal angka, di sini EVOS Legends jauh lebih unggul. Mereka berempat dan bahkan untuk Dreams-nya dia akan hidup dalam 8 detik. Mereka ingin mendapatkan sebuah objektif terbesar di menit yang ke-18, Lord Evolve. Dan ini Sorizo menurut gua adalah player kedua yang patut untuk diapresiasi di game kali ini, karena memang dia membukakan sebuah skema permainan yang dimana EVOS Legends itu sebenarnya harus ngereset Lordnya terlebih dahulu. Wah, kenapa tuh bang? Kan ini 3 lawan 4. Kenapa nggak digas aja Lordnya? Yang pertama, kita tahu Territorial Lord ini kan bentuknya kan kayak gini kan, kayak huruf C gini kan, yang dimana bebatuannya pasti akan membuat Lord tidak bisa melewati hal tersebut kecuali kalau kalian narik keluar dan kalian belokin antara ke kiri atau ke kanan. Ini, 2 tempat ini, baik di kanan dan kiri atau atas bawah lah gue bilangnya, yang dilakukan sama Sorizo ini adalah tempat terbaik untuk melakukan sebuah bait Lord. Karena ketika Lordnya keluar dari area lingkaran ini, pit Lordnya ini sendiri, dia bakal kereset kan. Dan hal tersebut akan memperlama teman-teman dari EVOS Legends untuk mendapatkan Lord. Namun di satu sisi lainnya, karena kalau teman-teman sadar, ini kan territorial mapnya kan sebenarnya territorial punya Bigetron Alpha. Baik rumput ini, atau bahkan rumput-rumput di depannya, seperti rumput yang di sini, itu kan punya Bigetron Alpha semua. Dan menurut gua, artinya EVOS Legends ini bertarung di territorial Bigetron Alpha, yang dimana ketika mereka gas Lordnya, mereka coba buat take over Lordnya, Sorizo udah terlambat di sini untuk melakukan reset. Dan Marky, ini yang mungkin secara mengejutkan ya, Marky melakukan basic attack terhadap satu buah monster wave minion di sini, sehingga monster wave minionnya akan mengikuti Max dan akan menuju ke arah sini. Sementara Sorizo di tempat yang berbeda, dia mencoba untuk membuying time dan melakukan sebuah distraction atau sebuah penggangguan terhadap Pendragon atau mungkin Clover dan juga Tas kalau misalkan ada yang mau menghajar ke arah dia. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman dari EVOS Legends mengincar ke arah Uranus, menurut gue di sini damage-nya cukup karena ada Pendragon, ada Clover, ada Sutsujin, ada Tas juga. Jadi kalau misalkan emang mau all in ke arah Sorizo-nya, di sini sebenarnya bisa. Mereka decide untuk unstoppable pick off, mereka bisa. Sorizo bahkan belum punya sprint di sini. Dan kalau ngomongin soal Dreams, memang hanya Dreams yang tersisa untuk menangkap ke arah Uranus. Tapi setelah Marky melakukan basic attack, Kramernya muncul ke arah tengah-tengah sana. Sorizo-nya ngebuying time dan Retribution-nya terbagi ke 2 arah. Yaitu adalah yang pertama, Max mendapatkan Lord dengan on point Retribution-nya. Dan yang kedua adalah Retribution ke arah Kramer kalau teman-teman pada sadar. Ini adalah Retribution
yang memang diarahkan kepada Kramer ketimbang ke arah Max. Tapi sebenarnya Maxnya harusnya kena ya logikanya, karena sekarang kan Retribution tuh bisa ke jungle dan juga ke hero di waktu yang bersamaan. Cuma mungkin sepersekian detik Max lebih on point untuk Retributionnya. Dan di sini ketika Dreams yang baru datang, satu-satunya orang yang bisa melockdown antara Sorizo dan juga Max, lebih tepatnya kalau ngomongin soal ya secure Lord ya. Menurut gue di sini EVOS Legends terlalu terbawa mungkin adrenaline rush atau sejenisnya, karena memang mereka menang angka. Kalian bisa lihat 4 lawan 3 udah pasti kalau misalkan war, misalkan team fight. Sementara teman-teman dari EVOS Legends juga ready ultimate kecuali Tas, karena memang Cold Altar adalah sebuah ultimate yang sangat dibutuhkan untuk team fight. Ya mungkin di sini teman-teman dari EVOS Legends bisa untuk mengembalikan keadaan. Padahal kalau ngomongin soal nanti untuk team fight 5 lawan 5 Big Run Alpha emang butuh 5 pemain. Dan di sini tugas dari Marky, dia udah mundur, dia udah memilah untuk ya udahlah kita reset aja lah, kita defense aja. Tapi ternyata Max dia mungkin yang nggak terduga-duga adalah Retribution yang on point, dan bahkan udah dilakukan semua hal kayak shadow kill, coba dapetin poin-poin kill, tapi ternyata Marky memilih jalan yang tepat, yaitu adalah mundur dan mempercayakan Retributionnya kepada Max. Sehingga ketika Lordnya didapatkan, ini gamenya langsung jadi berubah skemanya, yang dimana 5 Lord benar-benar menjadi pendorong bagi Big Run Alpha sampai dengan akhir pertandingan. Ini kan Lord yang keempat, ya kan? Jadi ini benar-benar di buying time sedemikian rupa sama Sorizo biar fokusnya tuh terbagi menjadi 2. Ya padahal kalau kita ngomongin soal team fight di sini mereka bisa ngegas ke hero-nya dulu ketimbang ke Lord-nya dulu. Menurut kalian gimana? Kalau gue sih jujur gue lebih suka makan hero dulu sih, apalagi dalam posisi yang seperti ini nih, Sorizo kan, Sorizo sendirian. Bisa digas Sorizo-nya, bahkan mungkin bisa ditarik dulu minimal Lord-nya. Jadi Lord-nya tidak dalam posisi Big Run Alpha yang dimana ini tentu Max diunggulkan sekali karena memang teritorialnya kan terbagi menjadi 2 kan. Ya ini 1, ini 2. Jadi tinggal gimana kalian memilah juga sih untuk pit Lord ini, karena masing-masing dari tempat ini, tempat 1 dan 2 ini memiliki fungsi dan juga keuntungan masing-masing bagi tim yang berbeda. Ya kalau Lordnya ada di sini, Lordnya ada di sini, ya yang unggul lah EVOS Legends pasti. Kalau Lordnya yang ada di sini, yang kan ada di sini, ya udah pasti bakal lebih unggul ke teman-teman Big Run Alpha. Dan silahkan kalian decide sendiri ketika nanti kalian main di ranked. Kalau misalkan lagi kondisi kayak gini, mendingan incar hero-nya dulu atau incar Lord-nya dulu. Ya apalagi ini menit 18.55 yang lu 1 kali tumbang 40 detik sih. Kalau tadi kita ngomongin soal Lord, kita ngomongin soal Onyx Esports versus Geek Farm yang sambil nge-Lord juga. Tapi kalau teman-teman bisa notice, di sini kalau di map ini ada 1 orang sih. Kebetulan mengumpat di tempat yang sangat amat aman dan tidak terdeteksi sama sekali. Bang, kenapa ya? Sama kok ngumpetnya di situ. Kenapa nggak ngumpetnya di rumput-rumput lain, seperti mungkin rumput deket cewek di sini atau di sini atau di sini atau di sini, ya kan? Atau di sini atau di sini. Ini kan kosong, Bang. Kenapa nggak di rumput-rumput situ aja atau nggak di sini? Kenapa nggak di sini juga? Yang pertama nih ya, yang di sini udah pasti nggak bisa karena ini adalah teritorial dari Geek Farm. Yang kedua, ini juga nggak bisa karena udah ada look di sini dan udah pasti bakal ke-detect. Ataupun juga di sini, menurut gue ini nggak bisa karena otomatis ini juga masih termasuk ke dalam teritorial Geek Farm. Kalau misalkan di sini di bagian bawah sini menurut gua agak-agak sedikit beresiko juga karena gampang banget terdeteksi dan memang untuk jalur masuknya cuma ada 1, cuma dari sini. Kenapa? Karena kalau dari sini kalian akan bertabrakan sama Lord dan kalian bisa saja main trampolin sama Lordnya di sini kan. Jadi menurut gua rumput yang diambil sama Samo ini adalah rumput yang paling sempurna untuk melakukan sebuah backstep atau serangan dari belakang. Simpelnya, gua mau ambil contoh dulu di sini dari patch terbaru. Ini mana kalau teman-teman tahu, sekarang kan ada yang namanya Magic Sentry. Magic Sentry ini akan menimbulkan sebuah vision dalam waktu 6 detik, ya kan, selama 6 detik dan akan di-recharge dalam waktu 90 detik. Dan teman-teman udah bisa menyimpulkan bahwa oh, oke. Setiap tim memiliki Magic Sentry. Gue mau gambarin dulu ya untuk area Magic Sentry-nya karena agak susah sebenarnya. Sekiranya ini adalah gambaran Magic Sentry dari masing-masing teritorial base musuh atau base kita. Jadi kalau kita ngeluarin Magic Sentry, ya yang kanan kiri deket jungle kita yang keluar. Kalau musuh ngeluarin Magic Sentry, ya teritorial inilah yang akan terkena sinar Magic Sentry. Jadi teman-teman bisa adalah di gambaran kalian kenapa Samo ngumpet di rumput yang sangat jauh sekali dari Magic Sentry. That's the point. 1, 2, 3 dan juga ini adalah 4 rumput
yang mana bisa kalian singgahi ketika kalian udah mulai memasuki late game. Karena per 90 detik akan ada Magic Sentry, dan kalau kalian berada di dalam rerumputan yang dekat area jungle, ya kan, baik di sini, di sini, di sini, di sini, kalian udah pasti bakal terdeteksi sama Magic Sentry, dan ganking kalian pasti udah bakal batal total. Sementara yang dilakukan sama teman-teman dari Onyx Esports adalah mereka memanfaatkan rumput dari lane-lane yang sangat amat jauh dari mata Magic Sentry. Karena memang 4 rumput ini untuk di late game bisa menjadi rumput yang sangat amat tepat untuk menghindari area Magic Sentry tersebut. Ini ada 4 area Magic Sentry-nya. Jadi kalian bisa ada gambaran sedikit untuk nanti ke depannya. Oh oke, gua kalau udah mulai masuk late game kayaknya nggak boleh masuk rumput mana. Karena itu bisa menjadi sebuah detektor bagi musuh kalian. Dan ketika kalian tahu di mana musuh kalian, ya kan otomatis kalian bakal menghindari hal tersebut kan. Itulah yang dicari oleh Samo di rumput sebelah kanan sana. Sehingga ketika kita udah masuk ke in-game-nya, Samo nggak ada yang deteksi di sini. Sisa teman-teman dari Onyx Esports hanya nge-buying time dan lihat ketika Samonya udah mulai dapat posisi, dia langsung konsil dan dia ada di belakang. Fataling kena 3. Backstep yang indah banget. Karena emang dia tidak ada detektor, tidak terdeteksi sama sekali. Langsung dieksekusi, tumbang semuanya. Dan gak bakal ada jalan keluar. Kenapa gak ada jalan keluar, Bang? Karena sudah dipastikan sama Samo di sini. Ya kan? Sudah dipastikan sama Samo di sini bahwa ya tidak ada lagi orang di belakang Julian, tidak ada lagi orang di belakang Elzura. Tuh, lihat. Ada Lilia, ada Juliannya Janakyut, diangkat semuanya, Saderannya juga tumbang di arah belakang. Dan ini berarti jadi poin yang sangat manis tentunya bagi teman-teman dari Onyx Esports, karena memang Lord Jalan 4 hero tumbang udah pasti bakal endgame di sana. Apalagi dengan keadaan teman-teman Onyx Esports sehat walafiat, 5-5-nya masih bisa mukul-mukulin tower. Dan inilah dia gambaran ketika rumput late game hanya akan ada 4 yang paling aman dan tersisa untuk melakukan backstep atau ganking. Ya mungkin kalian bisa terapkan ini di ranked, tapi main 5 sih paling enak emang. Karena kalau misalkan kayak Samo nih, lu inisiasi kayak Samo, tapi ternyata teman-teman lu ini tidak mendukung, lu ngangkat 5 tim juga sekalian, nggak bakal ngaruh kalau nggak ada follow up, men. Atlas kan cuma tipikal hero inisiator, nggak lebih gitu loh. Kalau tadi kita ngomongin soal Magic Sentry dan juga fungsinya, sekarang kita perjelas nih Magic Sentry dan fungsinya. Teman-teman mungkin bisa fokus ke map ya. Untuk match dari Aura Fire versus Rebellion Zion, mapnya bakal kita jelasin sedikit bahwa ada Magic Sentry di sini yang mendeteksi 3 orang, 2 orang lebih tepatnya, Jawhead dan juga Esmeralda. Dan kenapa Rebellion Zion tiba-tiba langsung ngegas kayak gini? Karena memang keadaannya tepat. Yang pertama, tadi pas kita ngomongin ada di top lane nih, teman-teman Aura Fire yang ada di top lane, mereka ini kan mungkin berpikir bahwa oh ya udah, Aura Fire ada di jungle nih, Rebellion Zionnya juga nggak bakal berani ngegas karena kita habis menangin team fight. Dan emang habis menangin team fight sih. Dapetin Magic Sentry, informasi di arah top lane ada 2 orang. Sementara yang ada di sini teman-teman bisa lihat ada 4 orang. Secara kalkulasi matematika, jumlah pemain di Mobile Legends ada 5. Ketika di map muncul di jarak yang sangat jauh ada 2 di atas, dan yang muncul di map ini kan ada Facehugger sama Cait. Berarti otomatis hitungannya 2. Satu asumsi yang hilang, ada kemungkinan di atas dan juga ada kemungkinan di mid. Sehingga ketika Rebellion Zion tahu di sini mereka berempat, mereka berdekatan dengan Aura Fire dan mereka memiliki kesempatan untuk melakukan ganking, mereka langsung ngegas. Mereka konsil berempat, dan ketika 2-nya ketangkep, itu langsung di follow up. Sementara lihat Aura Fire dari Esmeralda, Jawhead-nya, Hai dan juga Fluffy nggak akan sempat untuk memberikan sebuah respon karena mereka tadi kedetek di atas. Magic Sentry itu emang fungsinya begitu teman-teman. Magic Sentry itu adalah menyinari. Nah itu dia tuh area jungle tuh kan. Ada efek putih-putihnya. Nih kalau misalkan kita ulangin, misalkan teman-teman mau lihat secara zoom in di mapnya. Nih Juliannya nungguin di sana. Boom, terbukalah map untuk Magic Sentry. Dan itu termasuk juga dari Fluffy yang udah terdeteksi sama minion juga. Sehingga ini udah jadi free banget untuk teman-teman Rebellion Zion dengan perhitungan yang matang, kalkulasi yang matang, deteksi dari Magic Sentry juga, pemanfaatan patch terbaru. Memang Magic Sentry ini menjadi fenomena yang unik sekali karena nggak tahu kenapa ini bisa dibahas banyak banget loh. Nanti mungkin ada video khusus untuk Magic Sentry, tapi ya nanti aja kali ya abis playoff bang. Biar nanti gak dibilang, bang kan kompetisinya belum berakhir, lu ngapain sih bocorin.
No drop kali bocor tuh. Selanjutnya adalah match EVOS Legends versus RRQ Hoshi, yang dimana kalau gua pengen fokuskan, ini adalah pola jalan atau macro play EXP laner yang bisa gua lihat dari dua sisi yang berbeda. Teman-teman mungkin kalau gua start, teman-teman bisa lihat di sana untuk towernya EVOS Legends dapat 3, RRQ Hoshi dapat 6. Otomatis secara vision, secara zoning, secara invasi, ini RRQ Hoshi lebih unggul. Kenapa? Karena R7 bisa sebebas mungkin untuk melakukan sebuah invasi jungle. Entah dia nge-backstep dari belakang, entah dia melakukan sebuah rotasi juga dari belakang. Karena teman-teman udah bisa lihat di sini R7 itu bener-bener stay di area jungle. Pendragon masuk dari jungle yang sama mungkin dengan cara yang sama, tapi jalan yang berbeda. Kenapa Pendragon dari tengah-tengah mid lane, kalau misalkan dimundurin juga dia bahkan mungkin menelusuri deket-deket yang purple buff. Sementara untuk R7 dia bener-bener dalam banget jungle-nya dan ada di area seperti ini. Jawabannya simple, pola jalan. Pola jalan yang pengen gue tunjukkan di sini mungkin bakal masuk ke map lagi, karena kalau misalkan pola jalannya ini Pendragon, ini R7 ya. R7 kan jalannya begini. Ke sini, dia bisa ke sini juga. Polanya banyak, cabangnya banyak. Karena tower sini udah nggak ada, tower di sini juga udah nggak ada, hanya tersisa tower yang ini. Sementara cara jalannya Pendragon itu cuma dari sini ke tengah sini dan bahkan bisa ke sini. Kenapa? Karena cuma satu tower aja dari RRQ Hoshi yang hilang, dan ini hanya ada di bagian tengah. Kalau misalkan Pendragon lewat sini, udah pasti bakal kedetek karena di sini towernya masih ada. Dan otomatis teman-teman dari RRQ Hoshi bakal lebih memperkuat teritorial di sini dan juga di sini karena bisa di backstep oleh Pendragonnya. Sementara kalau misalkan kita melihat karena ini tower yang masih berdiri kokoh, Pendragon cuma punya jalan di sini dan juga di sini. Cuma 2 jalannya, dan otomatis masuknya juga cuma bisa dari sini atau sini. 2 jalan juga. Sebenarnya kalau ngomongin soal R7, nah ini yang mungkin lebih unik kali ya, karena memang pola jalannya banyak. Dia kan towernya cuma tersisa di sini. Otomatis kalau misalkan dia nge-backstep lewat sini, dia udah bisa mengancam dari area jungle nih. Dari sini dia dapet, dari sini dia dapet, dari sini dia dapet juga. Bahkan kalau misalkan dia mau nge-backstep dari sini, dia pun bisa. Kenapa? Karena ya di sini udah nggak ada tower, udah nggak ada vision dari teman-teman EVOS Legends, sehingga memang lebih diunggulkan untuk R7 kalau ngomongin soal inisiasi. Dan itu terbukti ketika kita ngomongin soal mapping yang terjadi di realitanya. Nih ya, R7 dia bisa lewat situ, langsung jadi naga bahkan. Dan ketika dia nemuin clover, nemuin tas, dia zoning-zoning doang, dia ngebadanin agar lordnya didapatkan sama RRQ Hoshi. Ini winning condition XP lane sangat menarik emang. Bisa buka banyak banget map. Gold laner, mid laner, ini udah pasti bakal ke zoning semua sih. Dan bahkan ini cuma nyari informasi aja yang dilakuin sama R7. Dia cuma ngebeli waktu agar Pendragon, Sutsujin itu tidak bisa mendapatkan sebuah lord yang didapatkan oleh Albert. Sehingga zoning out ini bisa dibilang dimanfaatkan karena memang teman-teman RRQ Hoshi memenangkan teritorial yang tadi udah sempat kita bahas dengan perbedaan 3 tower dan juga 6 tower. Ya, jadi teman-teman udah bisa tahu lah ya, kalau misalkan kalian menang tower, kalian bisa jalan lewat mana-mana aja, tapi ya jangan sampai kalian salah jalan aja, nantinya malah merugi. Apalagi kalau misalkan team fight-nya kalah. Ini contoh yang menurut gua kita bisa baca dari macro play-nya. Untuk team fight-nya ya RRQ Hoshi game 1 momen gue bilang. Karena di game kali ini Finn itu menjadi penyelamat dengan menggunakan Fatalink-nya di akhir momen. Selanjutnya adalah sebuah jawaban dari pertanyaan, Bang, emang sekarang tuh patchnya gak bisa ya jungler assassin? Emang sekarang tuh harusnya bener-bener cuma bisa jungler tank doang ya Bang ya? Kayak Janna Cute gini walaupun pakai hero assassin tapi buildnya build tank. Kalau mau gua jawab sih sebenarnya agak kompleks ya, tapi mungkin jawaban terbaiknya adalah sekarang itu emang meta banget untuk beberapa tank jungler yang rotasinya cepet kayak Balmond yang bisa tembus tembok. Janna Cute menurut gua dengan Karina dia juga tidak begitu cepet kok. Tapi pemanfaatan emblem jungle-nya yang membedakan di sini antara Fearless dan juga Janna Cute itu adalah jawabannya. Karena teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini Janna Cute dan juga Fearless itu memiliki perbedaan pattern farming yang berbeda. Walaupun sama-sama jungler, tapi lihat tuh. Janna Cute 3 detik sampai dengan 4 detik lebih dahulu untuk mengamankan orange buff-nya ketimbang tadi Lancelot Fearless yang ternyata sangat lama sekali untuk mendapatkan 1 buah purple buff saja. Janna Cute di sini juga setelah mendapatkan purple buff, dia langsung menuju kepada 1 Little Wonder. Sementara Fearless dia mencoba untuk mendapatkan 2. Nih, udah kelihatan kan?
1 Rock Ursa yang keambil, dan juga ada orange buff yang terambil. Semuanya terambil oleh Janakyut. Mulai dari Little Wanderer, teman-teman bisa lihat sendiri, keambil semuanya. Ini Lava Golem atau hitungannya Rock Ursa juga keambil Janakyut. Terlihat dari EXP-nya yang meningkat. Dan bahkan kehadiran Retribution kedua setelah memang ada orange buff dan menangin level 1 saja dari Janakyut, sehingga poin Retribution-nya lebih on point untuk Janakyut. Dan dari sini udah langsung jadi first blood. Kalau misalkan teman-teman mau tahu, sampai dengan end game ini Geek Farm hanya membutuhkan belasan menit saja, karena memang dominasi yang didapatkan sama Janakyut berlanjut. Dari turtle segala macamnya, beda 4 level juga udah terbukti di game kali ini. Dan ini juga cukup menjawab semua pertanyaan kayak yang nanya, "Bang, emblem sawi sekarang masih bagus nggak sih?" Ya, kalian bisa lihat sendiri sih, damage to monster emang sebagus itu. 21% damage to monster itu bener-bener nyata cuy. Dan bahkan secepat itu untuk kalian mendapatkan sebuah monster jungle. Ini Janakyut ya, dari awal sampai di purple buff, sampai di Little Wanderer tidak menggunakan retribution. Tidak ada retribution sama sekali sampai di orange buff. Dan ini mungkin udah bisa menjadi kesimpulan bahwa teman-teman kalau main jungler, silakan gunakanlah emblem ini. Untuk pertandingan terakhir kita, Onyx Esports versus Alter Ego, lagi dan lagi gue harus bilang bahwa Kiboy, Samo memiliki 2 metode yang sama dalam satu pelajaran atau kesimpulan yang paling jelas untuk Magic Sentry. Mereka sudah mempelajari patch terbaru dengan Ciamik. Dan menurut gue, Kiboy atau Samo, romernya Onyx Esports, ini benar-benar pintar untuk manfaatin Magic Sentry. Teman-teman lihat nih, Alter Ego Esports, Pai terutama, karena dia yang membuka Magic Sentry-nya. Alter Ego punya 2 Magic Sentry, yang digunakan 1. Boom, terbang ke area jungle-nya teman-teman Alter Ego. Dan itu udah terdeteksi kan harusnya. Map-nya udah ada sedikit pencerahan di sana. Nih, di sekitar area sini, yang dimana sebenarnya jauh sekali dari Kiboy, karena memang Kiboy itu tidak terdeteksi teman-teman. Kiboy jauh dari deteksi, termasuk dengan rumput yang tadi sempat kita bilang di arah bawah. Karena kalau ngomongin laning itu cuma setengah. Dan ini ketika memang semua awareness, semua perhatian tertuju ke arah depan, Kiboy dari belakang, dia menghajar Nino bareng sama Boots karena dia dapat posisi. Sebelumnya Pai udah ngelihat ada Chow di sana, tapi mungkin karena tidak terdeteksi sama Magic Sentry, jadi mikirnya, oh, Chow-nya balik, Chow-nya nggak bakal join, tapi ternyata Chow-nya join. Dan Pai-nya juga jauh untuk mengcover ke arah Nino, karena yang dilakukan Pai adalah menzoning untuk Suns-nya yang ternyata Suns sendiri menggunakan 1 Winter Truncheon. Jadi banyak sekali action per menit yang di game kali ini atau match kali ini terjadi. Kiboy yang nge-backstep di belakang, terus Suns juga di sini melakukan sebuah Winter Truncheon, Pai-nya nggak bisa melakukan sebuah backstep, dan tidak ada yang mendeteksi ke arah belakang tersebut, membuat Nino sebagai satu-satunya hero yang bisa clear cepet. Yang pertama ya, yang kedua Udil soalnya. Ini langsung ditumbangkan dan bahkan langsung menuju kepada base dari Onyx Esports. Terus dia hasilnya 2-1. Dan memang Magic Sentry sih, menurut gue kuncinya kalian pelajarin Magic Sentry-nya dulu. Radius ledakannya tuh segimana, baru nanti kalian bisa rasain sendiri kalian bakal nge-backstep tuh dari mana. Karena lihat Magic Sentry aja sampai ke sungai loh. Nggak tahu tuh sampai Mabrol, nggak nyampe berapa Mabrol juga sih. Jadi makanya tadi udah gue simpulkan juga bahwa di late game masih ada 4 rumput kok yang bisa kalian manfaatkan nih. 1, 2, 3, yang terakhir keempat di sini. Ini dia 4 rumput yang bisa kalian manfaatkan di late game. Dan mungkin itu dia hasil recap untuk di week yang ke-8. 8 minggu udah selesai, kita bikin recap per minggunya buat MPL Indonesia. Karena sisanya gue breakdownnya tuh yang luar-luar, PH, kemarin kita juga ke Kamboja, MPL playoffnya, terus ke MPL Turki juga. Bukan MPL sih, tapi emang Turki Championship. Jadi di bahasanya mereka, kalau di bahasa kitanya kayak Turki Championship. Nah kayak gitu teman-teman. Dan kayaknya juga ini merupakan recap terakhir sebelum kita masuk playoff. Karena untuk babak playoff ya kalian ini bisa screenshot juga untuk bracketnya. Dukung tim favorit kalian, enjoy the show, tim yang terbaik yang akan menang dan menjadi perwakilan dari Indonesia. Jadi please full support mereka agar mereka juga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan kayaknya itu aja untuk kelas KB kali ini. Sampai jumpa di kelas KB selanjutnya atau breakdown selanjutnya. Pokoknya buat kalian pesan gue simple, jangan lupa bahagia. Dan sampai ketemu lagi. Dadah.